Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami sungguh menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, bukan hanya mengerti kitab suci, tapi boleh mempercayai dan mempercayakan hidup kami kepada Engkau Allah, yang perkataan-Mu itu ya dan amin. Kami memohon ya Tuhan, supaya Engkau juga yang menghalau segala kuasa kegelapan, yang berusaha untuk membuat kami tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang hina dan terbatas ini juga menyerahkan diri kepada Engkau. Biarlah Roh-Mu semata memakai dia dalam pemberitaan firman ini, dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan bekerja di tengah-tengah kami dan juga di tengah-tengah umat-Mu yang mengikutinya secara online. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Tidak terasa ya, bulan September sudah kita masuki. Hanya tinggal 3 bulan lagi, tahun ini berlalu lagi. Iya. Hari-hari memang tidak terasa, walaupun seolah-olah kita seperti hari-hari ini biasa saja gitu ya. Baiklah, pagi ini kita akan belajar dari kitab Roma. Roma 1 ayat 2 sampai 4 dan Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 2 sampai 4 dan nanti ayat 16 sampai 17. Sudah kita dapat? Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh di kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita melihat kertas warta kita. Di sini temanya Injil yang menyelamatkan. Iya, Injil yang menyelamatkan. Iya. Di tengah kemajuan dan pencapaian yang diraih oleh kerajaan Romawi, Paulus tahu bahwa mereka ditaklukkan oleh dosa. Iya, itu bisa kita lihat ya, tertulis di dalam Roma 1 ayat 18 sampai nanti 32. Ya, mari coba kita melihat sedikit dari Roma 1 ayat 19, saya baca. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, di sini kita melihat pada masa ini
Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang memimpin seluruh negeri. Pada masa itu memimpin dunia, gitulah ya. Bagaimana mereka terus mengembangkan, melakukan ekspansi demi ekspansi, meluaskan jajahannya. Kalau enggak hebat, mana mungkin. Kalau enggak pengetahuannya luas, mana mungkin. Mereka punya kekuatan secara militer dan juga pengetahuan yang dalam. Tetapi apa yang Paulus tahu? Bahwa sekalipun mereka tadi maju ya, berkuasa, tetapi pada kenyataannya mereka ditaklukkan oleh dosa. Mereka seolah-olah berhikmat tadi dikatakan ya, pintar. Tapi kayak mana? Walaupun alam berbicara bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu besar, dan Tuhan itu kuat dan kekal, tapi justru yang mereka sembah apa? Patung manusia yang dia ukir sendiri, lalu dia sembah. Patung yang menyerupai hewan-hewan yang dia ukir, entah itu dari emas ataupun dari perak ataupun dari perunggu, lalu mereka sembah. Tapi katanya berhikmat, katanya pintar, katanya maju. Tapi pada kenyataannya Tuhan bilang apa? Ada kebodohan. Kebodohan di mana? Kebodohan oleh karena dosa itu. Masakan dia sembah buatannya sendiri, ya kan? Dia tadi yang bentuk, lalu dia lagi yang sembah. Iya, sampai hari ini kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan tidak bisa menghambat yang namanya dosa. Sama ya. Kekejian di mata Tuhan itu tadi nggak bisa dihambat. Dosa itu sudah bekerja dan dosa itu sudah berkuasa. Malah kadang dalam pengetahuan yang tinggi dan dalam hikmat yang banyak, dosanya juga makin canggih. Kan begitu ya. Hari ini coba, kan yang pintar-pintar yang bisa bobol bank kan? Kalau yang bodoh-bodoh mana bisa? Memindahkan semua isi rekening yang satu ke rekening dia. Kalau nggak pintar mana mungkin dia bisa pindahkan satelit kan? Dengan mengaturkan dari sini dengan tenaga komputer. Mana bisa? Iya. Tetapi pada kenyataannya kayak mana? Iya. Jimat pakai juga karena berpikir apa? Batu giok itu ada ya, giok-giok tertentu ada memang batu yang hanya sekedar hiasan. Tapi ada yang meyakini ini memberi kekuatan. Nah dia juga tadi yang ukir-ukir, lalu dia juga yang akhirnya kenakan, lalu dia juga berpikir ini memberi kekuatan perlindungan, kesejahteraan dan juga kemakmuran. Nah ini gimana? Iya. Kalau yang lain juga ya ada ya, sampai mempercayakan hidupnya dan apa ya meletakkan keyakinannya, harapannya kepada apa? Sebuah jerango. Atau kepada apa? Sebuah bawang putih. Mempercayai bahwa ini bisa melindungiku. Ini bisa menolongku. Bahkan ada yang sampai melakukan yang lebih konyol lagi. Yaitu apa? Meminta berkat sama orang mati. Ketika hidup aja gak bisa buat apa-apa. Dulu kakeknya waktu hidup pencuri. Kan gitu ya. Dulu kakeknya waktu hidup istrinya 3. Nah setelah jadi tanah. Dia bilang, kek sertai aku. Tapi berhikmat, berpengetahuan, tamat sarjana. Matematika, hitung uang, jago. Tapi tindakan bisa seperti ini sia-sianya. Dan Tuhan katakan bodoh. Ini gimana ya? Ternyata sama ya. Dulu masa kejayaan Roma sampai hari ini ilmu pengetahuan tidak bisa menghentikan dosa. Kecerdasan tidak bisa membuat dosa berhenti. Bekerja terus. Iya. Ini kayak mana? Iya.
Makanya kan ada, dikatakan tadi di ayat yang ke-18, bahwa ada kelaliman, ada kefasikan. Fasik ini berkaitan dengan tindakan melawan Tuhan, menduakan Tuhan. Kelaliman ini tindakan-tindakan yang jahat yang dilakukan sesama manusia. Ya, jadi kepada Tuhan bermasalah, ya dengan manusia bermasalah. Inilah yang Paulus lihat yang terjadi dalam orang-orang Roma. Iya. Bahwa apa tadi ya? Maju pun dosa bekerja. Maka kalau kita melihat di dalam ayat 24 itu nanti, bagaimana kelaliman mereka itu jelas terlihat ketika kecenderungan hati mereka itu kepada kecemaran. Karena mereka sudah ganti kemuliaan Allah tadi dengan hal-hal yang panas seperti ini. Menyembah patung, lalu meminta kepada orang mati. Akhirnya apa? Tindakan mereka jadi lalim karena udah fasik kepada Tuhan. Kelalimannya kayak mana? Keinginan hati mereka tinggi akan kecemaran. Nah, hari ini pun kita melihat ya, ilmu kedokteran canggih, ilmu pengetahuan makin maju, semua. Tetapi kita melihat keadaan manusia makin bobrok. Sama juga sih sebenarnya pada zaman ditulis kitab suci ini. Makanya yang paling ngerinya gimana? Karena mereka fasik terhadap Tuhan, menduakan Tuhan, akhirnya mereka juga dikatakan diserahkan kepada hawa nafsu memalukan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hari ini pun kita udah bingung kalau kita keluar ya. Ini laki-laki sejati atau laki-laki kurang sejati. Iya. Sebelum ngomong nanti kita masih melihat dia maco. Begitu ngomong, kok setengah? Ya saya kalau ke mal-mal itu ya, sedih saya melihat. Rata-rata itu yang melayani bagian depan itu udah banyak nggak cewek cantik lagi, cowok keren. Tapi begitu dia ngomong, aduh kita udah kayak gimana sedih gitu ya. Ya apa Mbak, beli apa? Gimana hari ini? Kalau dulu ini disembunyikan ya. Tapi hari ini itu mereka sudah punya komunitas dan merasa ya kami ini baik-baik saja. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Iya, bahkan seorang atlet itu berkata ya, sampai akhirnya dia nggak dipakai lagi untuk menjadi salah satu iklan untuk sebuah produk olahraga ya. Dia bilang binatang aja tahu pasangannya apa katanya. Binatang yang jantan tahu betinanya mana. Ini manusia nggak tahu mana pasangannya. Tapi secara pengetahuan cerdas, tapi tindakan sebodoh itu kenapa? Dosa tadi bekerja. Iya. Kan juga ya, ada istrinya suka sama istri orang. Ada pacarnya, tapi gebetnya juga pacar orang. Ini gimana coba? Ya kan? Bahkan dia bangga. Oh kalau punya gebetan di sini, gebetan di sini, gebetan. Senang dia. Dia rasa apa? Aku keren, aku dikagumi, aku ini pokoknya mempesona. Enggak heran juga, cewek pun hari ini begitu. Sudah susah cari cewek setia. Yang di sini enggak ya, yang di sini setia semua. Jadi enggak usah ragu, cowok-cowok yang di sini. Tapi tunggu dulu, selidiki saja ya. Jangan klaim apa yang menjadi kata saya juga enggak tahu mereka. Cewek-cewek juga begitu. Iya. Enggak ada kesetiaan. Kenapa? Inilah satu keadaan bagaimana dosa tadi bekerja dan berkembang, enggak ada yang bisa hentikan. Yang membawa kepada kehancuran. Nah, kita lanjut. Pengetahuan mereka maju, tetapi bobrok secara moral. Iya. Kita melihat kalau Bapak Ibu baca nanti kitab Roma ayat pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini seperti itu ngerinya ya. Bagaimana penuh dengan kejahatan, rupa-rupa kelaliman, perselingkuhan,
perzinahan, bermacam-macam. Iya. Paulus meyakini bahwa Injil yang dapat menyelamatkan mereka dari perbudakan dosa yang merusak dan membinasakan hidup mereka. Iya. Kemarin ada seorang ibu berkata begini sama saya memang kadang heran, dia bilang, teman-teman yang ada di tempat pekerjaan saya. Nanti kita melihat istrinya cantik, suaminya ganteng, usaha lumayan maju, tapi akhirnya runtuh. Kenapa? Karena perselingkuhan. Ini satu kekuatan yang bekerja dalam diri manusia, yaitu dosa tadi, yang membawa kepada kehancuran anak-anak yang ada di dalamnya menjadi tercerai-berai. Si bapak menikah, si istri juga menikah, anak kemana? Titip sana, titip sini, titip sana, titip sini. Hancur. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dikatakan tadi bahwa Paulus meyakini Injil yang dapat menyelamatkan dari perbudakan dosa yang merusak dan membinasakan. Apa Injil? Iya. Apa Injil ini? Sehingga satu-satunya yang punya kekuatan, satu-satunya yang bisa melepaskan dari kuasa dosa yang mengikat, dari kuasa dosa yang besar yang memperbudak. Berarti ini jauh lebih besar kuasanya. Injil itu melebihi kuasa dosa yang bekerja. Kan gitu ya? Iya. Berarti seperti itu pun dosa bekerja menguasai diri orang-orang Romawi, tetapi dikatakan tadi apa? Paulus punya keyakinan Injil yang bisa menyelamatkan. Berarti Injil ini jauh lebih besar kuasanya. Ya, apa itu Injil itu? Ya tentu ini tertarik bagi telinga yang merasa sudah capek dengan dosa. Tetapi ini tidak tertarik kepada orang yang merasa hingga kini dosa itu masih sebuah keuntungan. Iya. Saya tidak tahu apakah kita yang ada di sini sudah sampai semua tidak ada dosa yang benar-benar membawa kepada keuntungan. Awalnya sajanya itu menyenangkan. Iya, perselingkuhan pertama kan kesannya kayak, apalagi kalau cat-cat awal kan sepertinya happy. Tapi ujungnya nanti kayak mana? Sudah harus berbohong, harus munafik, banyak. Dan sudah nggak bisa tenang tidur, handphone disembunyikan terus, ganti-ganti kuncinya. Supaya apa? Jangan ada yang bisa buka. Ini kan capek ya. Udah ketahuan nggak? Nampaknya nggak kunci untuk handphone ini. Jadi apa Injil tadi? Mari kita melihat di ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Dikatakan tadi di sini, Injil telah dijanjikannya. Siapa yang berjanji tentang Injil ini? Allah. Kapan janji Injil ini diberikan? Sejak kapan? Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan Injil. Dan itu terus diberitakan. Dan itu terus digemakan oleh nabi-nabi di dalam kitab-kitab suci. Bahwa apa? Injil ini satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan dari perbudakan dosa. Bukan rajin gereja. Bukan karena jabatan ada di gereja, bukan. Bukan karena ada perpuluhan yang rutin, bukan. Tapi Injil yang bisa menyelamatkan dari dosa. Apa Injil tadi? Dikatakan ayat yang ketiga, tentang anaknya yang diperanakkan, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Tentang anaknya yang diperanakkan. Ya, ini berbicara tentang siapa? Yesus yang adalah anak Allah
turun menjadi manusia. Dia diperanakkan di dalam keturunan Daud, menjadi daging di dalam keluarga Daud. Ini berarti apa? Allah yang menjadi manusia. Iya. Ini kan bagi Allah mana susah jadi manusia, kan begitu ya? Karena dia Allah. Iya. Tujuannya tadi menjadi manusia apa? Untuk menyelamatkan. Apa tadi Injil? Bercerita tentang anaknya, itulah Yesus. Dan dikatakan tadi, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Anaknya ini tadi menjadi manusia dan juga dikatakan dia bangkit dari antara orang mati. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi kematian Yesus, kematian karena apa? Kematian untuk menebus dosa kita. Maka kalau kita melihat ya, kalau kematian kita semua, kematian akibat dosa. Tapi kematian Yesus bukan kematian akibat dosa, tapi kematian untuk menebus kita dari dosa. Dan kita melihat bagaimana Kristus menebus kita dari dosa. Dengan mati di kayu salib. Inilah kematian yang paling pahit, kematian yang paling sakit, kematian yang paling memalukan, dan kematian yang paling mengenaskan. Kenapa? Karena di situ Kristus sedang menanggung murka Allah yang harusnya kita terima. Kan dikatakan ayat 8 kan gitu ya, murka Allah itu nyata atas semua orang berdosa yang melakukan kelaliman dan kefasikan. Dari mana nampak murka Allah itu tadi? Dari dia membiarkan hati ini cenderung kepada dosa. Tetapi kasih Allah itu juga nyata. Di dalam pribadi siapa? Kristus. Inilah jalan yang Tuhan beri. Dan Kristus pada hari ketiga setelah dikubur dia bangkit dari antara orang mati. Menunjukkan bahwa apa? Benar-benar kuasa dosa itu sudah kalah. Kenapa? Dia bangkit. Kalaupun tadi Yesus mati, mengenaskan di kayu salib tapi dia tidak bangkit. Ini gimana? Sia-sia. Tuh dia enggak bangkit. Tapi dia bangkit. Berarti apa? Sengat dosa yaitu maut tadi kita lihat kalah. Nampak dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Maka jelas kita lihat kuasa Injil mengalahkan kuasa dosa itu nampak dari kebangkitan Kristus. Allah membangkitkan Kristus berarti Bapa puas dengan korban Kristus. Nah kita melihat tadi ya, Kristus mati untuk menebus kita dari dosa. Karena dia sendiri tidak ada dosa. Tidak ada satupun kesalahan yang didapatkan di dalam diri Yesus. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran tidak ada. Karena memang dia adalah Allah. Ya kan beda dengan kita manusia ya. Semua kita kan ya lahir memang dari ibu kita, tapi ada peran bapak kita. Maka di situ benih dosa sudah ada. Tapi Yesus tidak. Allah hanya meminjam rahim Maria. Tapi yang sebenarnya dikandung Maria adalah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dalam dirinya sehingga Yesus ada. Jadi anak ini kudus. Maka tidak akan ada dosa dalam dirinya dan gak akan mungkin dia berdosa karena dia Allah. Maka ketika dia jadi manusia dan memberi dirinya mati, inilah yang bisa membayar dosa kita. Dan dikatakan tadi dia bangkit ya. Bangkit. Mengalahkan kuasa dosa tadi. Inilah Injil. Apa tadi Injil? Tentang anaknya yang diperanakkan
menurut keturunan Daud, yang lahir lewat keturunan Daud, dan yang bangkit dari antara orang mati. Dikatakan tadi bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia berkuasa. Iya. Jadi kalau dia bangkit dari antara orang mati, seperti apapun dosa yang mematikan kita, bukankah dia berkuasa untuk boleh menyelamatkan kita? Seperti apapun ikatan itu. Bahkan pernah ada seorang anak remaja dia bilang gini, Miss, gak mungkin lagi aku diampuni. Kenapa? Karena bagi dia gak ada yang seperti dirinya. Karena aku beda dengan manusia yang lain. Di manalah bedanya pikirku kan? Dia bilang apa? Aku suka sama jenisku. Dan bagi dia itu sangat beda dari manusia lain. Dan dalam hatinya gini, aku pun tidak ingin hati seperti ini. Tapi pada kenyataannya hatiku begini. Aku tidak tertarik dengan sesama jenis. Aku tidak tertarik dengan lawan jenis. Tapi aku tertarik dengan sesama jenis. Maka gak ada kayak aku ini. Kalau itu sumbernya dari hatiku, maka gak akan mungkin aku tertolong lagi. Tapi waktu itu kami cerita tentang Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang satu orang pun tidak pernah menang dari sana. Ya kalau Lazarus dibangkitkan Yesus, kan Yesus yang bangkitkan, kemudian mati lagi. Tapi Kristus bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati-mati lagi. Kalau kuasa kematian pun dia kalahkan, kuasa yang dalam hatimu itu dia sanggup untuk ubahkan. Tapi saat itu dia akhirnya oleh pekerjaan Roh Tuhan, dia meyakini bahwa Allah yaitu Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang hatinya dari sejak kecil suka kepada sesama jenis, Allah ini sanggup mengubah hatiku. Dan dia datang. Ya benar. Dia mengalami kemerdekaan dan benar-benar hatinya gak suka lagi sama sesama jenis. Dan dia tutup semua circle-nya yang seperti itu. Karena dalam circle-nya itu ceritanya begitu. Kita kan gak minta kita begini. Nah kita terlahir begini. Ya udah kita terima saja kita begini. Ya kalaupun nanti kita berakhir semua di neraka, ya kita sama-sama jumpa lagi nanti di neraka. Sampai seperti itu mereka isi chattingannya di dalamnya. Karena apa? Mereka sendiri berpikir gak akan mungkin lagi kami lepas dengan hati yang seperti ini. Tapi apa? Allah sudah janjikan bahwa dalam Kristus, yaitu pribadi anaknya ini, bisa dilepaskan. Apa yang begitu mengikat? Injil ini kekuatan Allah. Iya. Apa tadi Injil? Sekali lagi kita lihat ya. Berbicara tentang anaknya yang datang menjadi manusia, yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil. Kalau hanya Yesus menyembuhkan, Yesus sembuhkan aku, itu bukan Injil. Kalau hanya sebatas sembuh dari penyakit, itu bukan Injil yang benar. Injil yang benar bukan hanya berkuasa, bukan hanya dia jadi manusia dan punya kuasa, tapi dia juga mati dan bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa fungsi Injil? Iya. Dikatakan tadi di ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Siapa Paulus? Dia orang yang sangat taat dalam beragama. Kalau soal taat agama kalah kita. Kalau soal aturan lebih banyak mereka. Itu pun dia berjuang untuk mentaati. Tapi Paulus menyadari sekalipun sedemikian berjuangnya dia melakukan hukum Taurat,
ada satu kuasa yang bekerja dalam dirinya. Siapa yang menentang pikirannya, dia bunuh. Kok ada seperti itu? Sisi yang lain dia bilang mau hidup benar di hadapan Tuhan, tapi di sisi yang lain dia menyadari dosa itu bekerja. Maka waktu itu Paulus sendiri pun semakin dia berjuang taat, makin dia melihat kuasa dosa itu bekerja. Kapan akhirnya Paulus benar-benar mengalami kemerdekaan? Ketika perjumpaannya dengan Yesus. Dia sendiri pun dulu adalah orang yang menentang Injil. Dia sendiri pun dulu tidak percaya bahwa Yesus ini yang bisa melepaskan dari dosa. Dia sendiri pun dulu tidak percaya bahwa Yesus ini Allah. Yesus ini yang bisa membawa dia dekat dengan Bapa. Dia sendiri dulu gak percaya. Tetapi apa? Pada akhirnya ketika Yesus menjumpai dia, dalam perjalanan ke Damsyik itu Tuhan menyatakan diri, akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah yang membuat Paulus percaya. Ketika dia percaya, dia melihat ada kuasa yang bekerja dalam dirinya. Yaitu apa? Dulu siapa yang bagi dia bertentangan dengan pahamnya, dia bunuh, dia tangkap. Tapi malah setelah dia datang kepada Yesus, hidupnya diubahkan. Karena Injil malah dia mau menderita. Karena Injil dia malah gak sayangkan nyawa. Karena Injil malah dia rela kadang tidak makan. Diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Demi Injil. Ada satu perubahan yang besar yang terjadi dalam hidup Paulus. Siapa yang kerjakan? Ketika dia percaya Yesus Allah. Ketika dia percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus mati untuk membayar dosanya. Maka di sini tadi Paulus yakin. Keyakinan Paulus bukan tidak berdasar. Keyakinan Paulus berdasar kepada janji Tuhan yang ternyata sudah diberitakan di dalam kitab-kitab suci, di dalam kitab nabi-nabi. Berdasar janji itu kan Allah janjikan. Dan keyakinan Paulus bukan tidak berdasar, itu nyata di dalam dirinya sendiri bekerja. Ya kemarin ada adik ini kan sakit mual, gak bisa makan. Jadi karena dia lihat bubur itu pun sudah mual, dia gak makan. Demam. Seperti apapun bentuk bubur itu dibuat, dia udah mual. Jadi kan gak bisa. Waktu itu saya bilang, aku tahu ada obat. Kalau kamu makan obat ini kan pasti selera makan. Karena kan harus makan supaya tertolong. Ini enggak, masuk 2 sendok keluar semua sama obatnya dimuntahkan. Tapi ku bilang harganya enggak murah. 500.000 sekian. Wah, obat apa itu Kak? Ini aku yakin kamu akan selera makan. Kenapa aku punya keyakinan sedemikian? Karena aku sendiri sudah mengalami yang lebih parah dari dia. Dan ketika aku makan obat ini memang selera makan. Ya waktu kasus kakak almarhum Mama Ike juga ya. Karena kemoterapi dia gak selera makan. Saya bilang, Kak aku tahu obat yang bisa selera kamu makan. Dalam tempo 3 hari kamu akan selera makan. Tapi harganya tidak murah, 500.000. Ih mahal kali. Tapi karena aku sendiri penuh keyakinan untuk bercerita, dia sendiri pun akhirnya diyakinkan, dia beli dan benar. Kenapa aku cerita dengan penuh keyakinan? Karena aku sendiri sudah mengalami dan itu jadi. Mengapa Paulus tadi berkata, aku punya keyakinan yang teguh. Injil yang menyelamatkan dari dosa. Karena Paulus sendiri mengalami. Bertahun-tahun dia berjuang dalam ibadahnya. Tidak ada kemenangannya dari dosa. Bertahun-tahun dia dalam berusaha. Dalam kesalehannya. Tapi ada kuasa di dalam dirinya itu, dosa itu terus bekerja. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus.
hatinya tadi diubahkan. Maka inilah yang menjadi keyakinan Paulus untuk orang Roma yang seperti ini pun moralnya bobroknya. Injillah jawaban itu. Injillah yang mereka perlukan. Yesus yang datang menjadi manusia, yang mati untuk menebus dosa, dan yang bangkit mengalahkan kematian. Ini yang mereka perlukan. Kuasa kebangkitan Kristus jauh lebih besar daripada kuasa dosa yang bekerja menghancurkan. Maka di sini yang perlu apa? Iman. Maka dikatakan tadi ya, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ini adalah kekuatan Allah yang Allah sediakan sendiri, yang Allah berikan sendiri, jalan keluar yang dari Allah untuk menyelamatkan kita. Hanya di dalam Yesus, hanya dalam pribadi inilah jalan keluar yang dari Allah untuk keselamatan dari dosa. Di luar dia tidak ada. Maka dikatakan tadi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kemarin juga seorang ibu bilang gini. Dia cerita sama temannya. Lalu temannya bilang, tapi memang bukan kepercayaan Kristen, kepercayaan yang lain. Dia bilang, sama kalian enak ya dan gampang ya katanya. Hanya ketika percaya kepada Kristus, dosa bisa diampuni. Ya, gampang kali, betul. Tapi ternyata gampang pun banyak orang gak datang, ya kan? Termasuk Kristen sendiri. Iya. Pernah sebuah cerita itu seorang penyelam bersahabat dengan orang percaya. Orang percaya ini tahu bahwa temannya ini kalau gak datang kepada Kristus akan binasa ke neraka. Kalau dia nggak datang kepada Yesus. Terus dia cerita tentang Yesus kepada temannya ini. Temannya ini bilang, nggak percaya dia. Dan sama jawabannya seperti bapak ini tadi. Gampang kali. Hanya ketika percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib, dosa bisa diampuni. Gampang kali. Satu kali temannya ini bilang gini, teman, kaulah satu-satunya sahabat dalam hidupku. Jadi aku mau pergi ke suatu negeri di mana dikatakan di sana ada kebenaran. Aku mau ke sana mendapatkan kebenaran itu. Jadi salam perpisahanku, aku berilah cincin ini samamu. Cincin ini matanya mutiara dan mutiaranya ini beda dengan mutiara yang lain. Lalu temannya ini bilang, yang sudah percaya ini, berapa harganya ini? Kau gak akan pernah bisa menghargai nilai mutiara ini. Kan ada nilai, ibaratnya kalau kita kan rupiah, kan ada nilai rupiahnya. Kau gak akan pernah bisa bayar. Kenapa? Emang seberharga apa sih mutiara ini sehingga aku gak bisa hargai? Iya, kau gak akan pernah bisa bayar. Karena mutiara, demi mendapatkan mutiara ini, anakku satu-satunya mati. Rupanya yang ngambil mutiara ini ke dasar laut itu anaknya. Karena terlalu dalam dan kekurangan oksigen ketika dia naik, mutiara ini memang dia dapatkan, tapi ternyata dia tidak tertolong. Pada waktu itu kan gak ada oksigen ya, gitu ya. Gak tertolong, mati. Dia bilang, karena engkau aku sayangi, maka kuberikan mutiara ini. Kalau kau mau hargai, kau gak akan pernah bisa bayar. Terlalu mahal. Karena mendapatkan mutiara ini, nyawa anakku mati. Jadi harga mutiara ini sebesar nyawa anakku. Aku gak mau cuma-cuma, kata yang satu ini. Tapi aku mau berikan ini cuma-cuma. Kenapa kau kasih ini cuma-cuma kepadaku? Karena aku mengasihimu. Saat itulah orang percaya ini diberi pengertian. Seperti itulah Allah sudah kerjakan. Harga keselamatan itu dibayar oleh darah anaknya yang tunggal. Itulah Yesus. Dari pihak kita manusia tidak akan pernah bisa mencapai dan menghargainya.
Karena mahalnya itu diberikan cuma-cuma. Karena bagi Tuhan engkau dan aku berharga. Maka diberikan cuma-cuma keselamatan itu di dalam pribadi anaknya ini. Saat itulah penyelam ini dibukakan pengertiannya. Dia bilang apa? Enggak perlu lagi aku jauh ke negeri sana untuk mendapatkan kebenaran. Ternyata inilah kebenaran itu. Bahwa Kristus inilah yang sudah mati untukku. Yang Allah berikan cuma-cuma. Anaknya yang tunggal karena mengasihiku. Saat itulah dia datang dalam pertobatan. Saat itulah dia percaya. Saat itulah hatinya diubahkan. Iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi. Karena Injil pertama datang lewat orang Yahudi. Tapi karena orang Yahudi melawan dan menolak. Bahkan menyalibkan Kristus. Paulus disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan hari ini sampai kepada kita. Jadi apa fungsi Injil tadi? Menyelamatkan dari dosa. Kita masuk kepada aplikasi. Bagaimanakah Injil yaitu Yesus menyelamatkan saudara? Dengan dia memberi dirinya mati. Untuk dia bisa mati, dia harus datang menjadi manusia. Untuk mewakili kita menjadi korban di hadapan Allah. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Kuasa kebangkitannya itu bekerja bagi setiap orang yang percaya untuk menyelamatkan dia dari perbudakan dosa hingga sekarang dan sampai nanti berakhirnya dunia ini. Bagi orang yang percaya. Dari keadaan seperti apakah saudara telah diselamatkan? Apa yang mengikat saudara? Apa yang memperbudak saudara? Kalau hidup Romawi yang seperti ini tadi pun bobroknya, orang-orang Roma seperti ini pun bobroknya. Injillah jawaban menyelamatkan mereka. Yesuslah jawaban untuk mengubah hidup mereka. Hal yang sama itu juga bekerja bagi diri saudara-saudari kalau percaya. Mari kita membaca ayat 17 sama-sama. Dua-dua ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa kebenaran Allah? Kebenaran Allah yaitu dia sudah tentukan. Kita hanya bisa didamaikan dengan dirinya hanya di dalam Kristus. Inilah kebenaran Allah. Inilah ketetapan Allah. Inilah yang disediakan oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk Engkau yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kasih-Mu itu besar. Itu bisa terlihat bagaimana Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal menjadi korban untuk menebus kami dari perbudakan dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kuasa dosa itu benar-benar sudah dikalahkan. Itu jelas terlihat ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Bagaimana Engkau membangkitkan dia adalah sebagai bukti. Engkau Bapa puas atas korban, atas bayaran, atas tebusan yang putra-Mu lakukan untuk kami. Kami sangat memohon, Roh-Mu yang kuduslah bekerja untuk meyakinkan kami yang hadir ini. Jikalau ada di antara kami ya Tuhan, yang sebenarnya selama ini sudah capek dengan perbudakan dosa itu. Dengan kuasa dosa itu yang begitu kuat, menyeret, menghancurkan, dan merusak. Tuhan, biarlah hari ini Roh-Mu yang kudus meyakinkan di dalam Kristus, yang adalah kekuatan Allah, yang adalah kebenaran Allah. Di dalamnya kami benar-benar diselamatkan dari perbudakan dosa.
Paulus sudah mengalaminya, hamba-Mu sendiri sudah mengalaminya. Biarlah ini akan menjadi pengalaman setiap kami yang hadir di sini dan juga yang mengikutinya secara online dari rumah. Roh-Mu yang kuduslah meyakinkan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar itu. Dan bagaimana Engkau memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kami. Dan diterima dengan iman. Itulah yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.